Saudara, saya akan sampaikan pesan Tuhan. Saudara ini kira-kira bosan enggak ya? Yang khotbah saya terus tiap kali. Enggak bosan. Malah enak dengarnya, Bu. Puji Tuhan. Bosan, Ai. Karena saya zaman, Ci, penting, Ci. Ya, senang dengar khotbah Ibu. karena Tuhan mau dari hari ke hari itu ada perubahan yang terjadi. Dan Tuhan mau kita dari hari ke hari itu mengerti dan berjubah cirahkan kebenaran yang dari Tuhan. Ya, ketika kita benar di hadapan Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan, kita pasti tertinggal. Ya, tujuannya itu di situ. Sebab kalau ganti-ganti, terus cerita-cerita, akhirnya kita nggak sampai ke tujuan yang pasti, gitu loh. Nanti kalau Anda salah, mungkin kalau Tuhan sudah tahu ya, sudah tahu Anda semua sudah oke, baru Tuhan kasih pembicara yang lain, gitu mungkin ya. Nah, saya akan sampaikan pesan Tuhan. Tuhan katakan begini, melekat dan melekatlah kepadaku dengan segenap hatimu. Maka keajaiban dan mujizatku terjadi dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan dan bayangkan, aku yang memberikannya kepadamu dengan caraku yang ajaib dan itu di luar nalarmu. Kalau di luar nalar kita, di luar kemampuan pikiran kita, itu biasanya luar biasa kalau Tuhan kasih. Amin. Ya. Dan Tuhan katakan begitu juga setelah engkau hidup dalam kebenaranku dan layak di hadapanku, maka aku akan meluputkan dari bencana dan malapetaka yang akan terjadi di bumi ini. Berarti akan terjadi bencana dan malapetaka yang kita tidak tahu waktunya kapan. Ya, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah katakan, Tuhan akan meluputkan saudara dan saya, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan, aku akan meluputkan dari bencana dan malapetaka yang terjadi. Pengangkatan terjadi, rapture terjadi dalam hidupmu. Saudara bisa lihat di Matius 4 ayat 40 sampai 44, di mana pengangkatan terjadi, rapture terjadi. Kalau kita yang diangkat, puji Tuhan, tidak usah sorong-sorong. Tidak mengalami malapetaka dan bencana kematian di dunia, ya. Dan Tuhan katakan tidak semua manusia bisa mendapatkan kesempatan emas itu. Saudara, di Alkitab ada dicatat di sana yang bisa selamat itu cuma 144.000. Bayangin manusia di dunia ini ada berapa? Yang bisa selamat cuma 144.000. Dan saya mau saudara adalah yang di antara itu. Tuhan sangat mengasihi kita, jangan sampai kita tertinggal. Ya. Dan Tuhan katakan, Wahyu 6 ayat 6, di sana dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ketika Anda selalu dipenuhi dengan minyak Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan anggur itu saudara sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, maka Anda tidak akan mengalami. Anda akan selamat. Apapun yang terjadi dalam dunia nanti, awal penghakiman dimulai, bagi orang yang mendapatkan perkenananku, mereka akan diluputkan dan diangkat. Rapture terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mulai saat ini, jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang aku berikan dalam hidupmu. Melekat dan melekatlah kepadaku dan tinggallah di dalam aku dan aku ada bersamamu. Saudara, Tuhan mau kita melekat sama Dia, tinggal di dalam Dia. Kita lihat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3,
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Amin. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara, hari ini Tuhan mau kita itu melekat dan tinggal pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau pokok anggurnya itu enggak bagus, banyak ulahnya, otomatis kita pun akan mengalami yang tidak bagus. Tapi kalau pokok anggurnya itu benar, pokok anggurnya hidup, maka akan ada kehidupan dalam diri saudara dan saya. Kenapa Tuhan mau kita itu melekat, kita itu tertanam, melekat pada pokok anggur yang hidup? Karena Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, nafas kehidupan kita ini, dan kalau kita tidak melekat pada nafas kehidupan kepada kita, ranting itu kalau diputus, dibuang, tidak jadi apa-apa, dibakar. Tetapi coba ranting itu melekat pada pokok anggurnya. Tiap hari dia makan dari pokok anggur itu yang bergizi. Ranting itu akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh semakin segar, semakin kuat dan berdaun lebat. Dan tidak saja berdaun lebat, bahkan akan berbuah. Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak akan berbuah. Tetapi ketika engkau dekat kepada aku, maka akan ada kehidupan, kata Tuhan. Akan ada kehidupan, akan ada pertumbuhan, akan ada berdaun lebat, dan akan berbuah banyak. Hari ini saudara, menyampaikan kepada saudara, saya sering menyampaikan bahwa cara satu-satunya kita melekat kepada Tuhan, yaitu kita memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terus itu saudara, yang saya sampaikan buat saudara. Ketika Anda memuji menyembah Tuhan, kelihatannya ada apa-apa. Tapi terus mendekat memuji menyembah, urapan Tuhan turun. Urapan Tuhan turun. Air itu turun dalammu. Ketika air kehidupan itu terus turun. Memenuhi hidup saudara. Maka mulai ada kehidupan dalam dirimu. Tatkala ada kehidupan dalam dirimu, apa yang kau lakukan, kau kerjakan, itu ada kehidupan. Ada kehidupan dalam dirimu, ada kehidupan dalam hatimu,
Semakin hari semakin hatimu semakin baik, semakin rendah hati, semakin ingin belajar hidup dalam kebenaran. Ketika air kehidupan itu terus mengalir memenuhi dirimu, maka akan ada kehidupan dalam kamu. Yang tadinya marah-marah, mulai berubah, mulai jadi sabar, saudara. Ada perubahan terjadi. Ketika air kehidupan itu terus memenuhi dirimu, Anda terus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Anda terus rendah hati, terus dibentuk. Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Mulai tidak cuma ada kehidupan, ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan dalam imanmu, dalam rohanimu. Ada pertumbuhan disertai, ada pertumbuhan dalam jasmanimu. Artinya, ketika engkau melekat sama Tuhan, ada kehidupan, ada pertumbuhan dalam rohanimu, dalam imanmu. Maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan pun ada pertumbuhan. Ada kehidupan usahamu yang tadinya lesu mungkin. Kerjaanmu yang tadinya mungkin sepi. Mulai akan ada kehidupan, ada perubahan. Mulai ada kegiatan, mulai ada terbuka bagi engkau. Yang tadi lesu, yang tadi sepi. Mulai Tuhan kirim pembeli. Ada kehidupan. Ada pertumbuhan. Semakin engkau melekat sama Tuhan, semakin engkau tertanam pada pokok anggur yang benar itu. Dari hari ke hari, engkau akan dipimpin. Semakin hari, engkau semakin menuju kebenaran Tuhan. Hari Rabu yang lalu saya pernah sampaikan di Matius, di Yohanes 16 ayat 13, di mana Roh Kudus akan memimpin engkau menuju ke kebenaran. Karena Roh kebenaran itu yang bisa mengajar dan memimpin kita pada keseluruh kebenaran. Nah, tatkala Anda semakin melekat sama Tuhan, semakin Anda hidup dalam kebenaran, semakin Anda layak dalam kebenaran Tuhan, semakin Anda layak di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka keajaiban mujizat mulai dalam hidup. Yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin dengan cara yang ajaib, saudara. Yang tadinya tidak bisa berbuah, yang tadinya tidak bisa menghasilkan, Tuhan bisa buat menghasilkan yang luar biasa, saudara. Ya, di tempat saya ini ada saya membuka grup media food, ya. Jadi orang-orang bisa berjualan di sana. Tujuan kita adalah untuk saling diberkati dan memberkati. Di masa pandemi ini, kalau tidak ada kegiatan bisa stres, ya. Tapi kalau ada kegiatan, walaupun jual makanan, jual minuman, jual buah, untungnya berapa sih? Paling 5.000, 10.000. Tapi ada kegiatan, ada kesibukan, ada komunikasi, ya. Jadi membuat ada gairah hidup, ada sukacita. Nah, ada seorang anak Tuhan, dia itu selalu WA, ya. Dia WA itu begini, AI, tolong beli jualan saya. Tapi dia itu enggak ada gambarnya. Saya bilang, kamu tampilin gambar. Kamu jualan, kamu WA terus, enggak ada gambarnya, orang itu enggak bisa beli, enggak tahu. Makananmu ini enak? Enggak. Bagaimana modelnya kan enggak tahu, cuma ditulis. Dia bilang apa? AI, saya HP saya itu enggak bisa ada gambarnya. Loh, saya tanya kenapa? Dia bilang HP-nya itu HP lama. Jadi enggak bisa keluar gambar. Wah, gimana ya? Terus saya coba beli. Saya beli jualan dia. Waktu saya beli, saya foto. Saya foto, ganti saya yang masukin di grup itu. Saya share, jadi orang bisa pesan. Ya, saudara. Tapi terus setelah itu, mungkin fotonya hilang gimana? Dia nggak bisa share lagi. Dia tanya lagi, fotonya ada nggak? Saya cari nggak ada. Waduh, kehapus, saya bilang gitu. Terus dia rajin, telaten. Dia nawar-nawarin ke orang-orang yang di grup itu. Saudara,
orang ini, anak ini dia berkata apa? Dia ini orang yang cacat. Saya nggak tahu cacatnya bagaimana karena saya nggak pernah dia. Dia bilang dia adalah orang yang cacat, tapi dia ingin sekali menunjukkan kepada mamanya, walaupun dia cacat, tapi dia bisa menghasilkan. Walaupun dia cacat, tapi dia bisa jualan. Saudara, luar biasa anak ini. Dan dia mulai rajin telepon. Dan ada bapak-bapak yang juga ditelepon dia. Mungkin dia cerita keadaan dia. Bapak ini beli, lalu dia kenalin saudaranya juga beli. Ya, saudara tahu, ketika anak Tuhan ini, dia rajin berdoa. Ketika anak Tuhan ini terus ingin mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia ingin sekali orang melihat kalau dia walaupun dia cacat, tetapi mamanya bisa melihat anak yang cacat ini bisa diberkati. Saudara tahu, tiba-tiba ya ada yang digerakkan dari grup itu, orang yang beli-beli itu kasih dia HP yang baru. Kasih dia HP yang baru yang bisa memuat foto. Ya. Luar biasa. Dan dia ngomong lagi, kan hilang di grup itu hilang. Dia bilang, "Ai, saya tolong dimasukin." Saya bilang, "Loh, kamu kan sudah di grup. Kok dimasukin lagi? Namamu kan ya tetap." Lalu akhirnya Suk yang kasih dia ini dia bilang, "Cik Ling, tolong nanti dimasukin lagi." Anak ini baru dapat HP baru. Jadi chatnya hilang. Saudara, Tuhan itu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada dengan caranya yang ajaib. Orang yang cacat ini, dia tidak bisa, tidak berdaya. Ya, dia tidak punya apa-apa. Tapi karena dia punya kerendahan hati, dia terus menawarin, dia terus berdoa, dia terus mengandalkan Tuhan. Dia bisa dapat HP. Tidak cuma HP, Tuhan juga berkati usahanya. Hari ini saudara, Tuhan juga yang sama bisa memberkati engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, hari Tuhan sudah katakan, jangan memikirkan hal-hal yang di bumi, jangan memikirkan hal-hal yang di dunia, tapi belajarlah memikirkan hal-hal yang di atas. Kita bingung, pandemi kita masih bingung urusan yang di bawah. Tapi hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan katakan, Wahyu 6 dan ayat 6, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Hari ini ketika engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, ketika engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau tidak akan celaka, engkau tidak akan binasa, dan engkau tidak akan mengalami bencana yang akan terjadi di dalam dunia ini. Ya, waktu Rabu lalu saya sampaikan, saya ulangi ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak pesan Tuhan waktu yang lalu, di mana Tuhan perlihatkan ada bendera merah putih, ya, bendera merah putih, bendera Indonesia, lalu ada tulisannya Dr. Terawan, ya, dan Tuhan katakan penemuan vaksin Dr. Terawan ini akan meredakan pasien-pasien COVID ini, meredakan pandemi ini, dan Tuhan katakan itu tidak lama. Karena setelah itu akan datang lagi virus yang lebih ganas. Dan virus yang lebih ganas ini di udara. Kalau sekarang COVID ini kita ngomong kita tertular. Kalau itu di udara, saudara. Kalau di udara kita nggak tahu. Kita keluar aja tiba-tiba kena satu. Kita nggak tahu. Dan Tuhan katakan orang yang kena virus ini itu seluruh tubuhnya akan timbul bental-bental, akan timbul bisul-bisul, kayak cacar air. Tuhan perlihatkan pada saya, kayak cacar air, gelembung-gelembung besar kecil begitu. Saudara bayangin, kalau kita tidak ada perlindungan Tuhan, kita tidak tahu, kita tiap hari keluar rumah pun kena di udara. Mau keluar di halaman pun itu udara terbuka, saudara. Tetapi kalau engkau dalam kebenaran Tuhan, engkau layak di hadapan Tuhan, dan engkau mendapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan Tuhan yang mengasihi hidupmu, dan engkau diluputkan dari malapetaka berbahaya, dan engkau diluputkan dari bencana kematian.
Hanya Tuhan yang bisa mengcover engkau. Hanya Tuhan yang bisa melindungi engkau. Hanya Tuhan yang bisa meluputkan engkau dari bencana dan kematian. Oleh sebab itu Tuhan hari ini pesankan buat kita semua. Supaya kita hidup dalam kebenarannya. Terus ditekankan hidup kebenaran dan layak di hadapan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Kenapa Tuhan selalu menekankan itu, saudara? Karena banyak. Tuhan perlihatkan pada saya, banyak orang-orang melayani Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan katakan, mereka melayani aku. Mereka menjual namaku. Mereka melayani aku bukan karena mereka mengasihi aku. Tapi mereka melayani aku karena untuk isi perutnya. Saudara melayani, dapat duit. Kalau nggak ada duitnya, males. Diundang malas, enggak kira datang, saudara. Ya, dan Tuhan katakan, banyak orang-orang melayani aku. Mereka melayani aku luar biasa. Pagi, siang, malam mereka melayani aku. Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sampai akhirnya mereka bisa beli rumah, kata Tuhan. Mereka bisa beli rumah 2M, 5M, 10M. Tatkala mereka melayani aku, mereka bisa beli rumah dengan harga 2M, 5M, 10M. Dan mereka akan berkata kepada semua orang bahwa Tuhan memberkati. Tuhan memberkati aku rumah. Luar biasa, kelihatannya luar biasa. Tuhan memberkati aku rumah. Tapi Tuhan katakan mereka menjual namaku untuk mereka bisa beli rumah lain. Melayani untuk dapat berkat, untuk bisa nyicil rumah, untuk bisa beli rumah. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melayani dengan segenap hati. Ketika engkau melayani Tuhan dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan berikan kok rumah yang ajaib. Masa Tuhan nggak bisa? Bisa. Ketika engkau mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bisa berikan kok yang terbaik yang dari Tuhan dengan caranya yang ajaib. Bisa. Di tempat saya ada kok, ini ada ikut Zoom ini. Loh, umur berapa itu? Umur waktu itu belum 60 apa mau 60. Gue dapat istri yang cantik. Dari Tuhan. Saudara, di tempat saya ada loh. Wanitanya sudah umur 50 lebih loh, tapi dapat jodoh luar biasa. Ada, saudara, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, tadi sebelum Zoom tadi, loh saudara, saya dengar itu yang ngobrol-ngobrol itu. Ada sing namanya Lani itu loh, umurnya sekarang biro 53 apa 54 itu. Waduh, nah Ibu Lilia itu tertawa, Lili Masrin ya tertawa. Loh, Ibu Lani ini luar biasa, umur 53 lah enggak 54. Yang luar biasa bukan saya lihat orangnya, saya lihat imannya. Imannya luar biasa, saudara. Percaya dirinya luar biasa. Dia minta sama Tuhan sampai hari ini, minta jodoh. Minta jodoh yang terbaik. Ada yang dikenal loh, barusan dikenal loh, saudara. Dikenal loh, Koko nih. Lani kan umurnya 52 apa 54, saya enggak tahu. Nanti orangnya kan ada itu. Ya. Dikenalkan Koko nih. Koko ini umur 42. Loh ciamik, saudara. 42. Dia 54. Koko ini sing datang ini 42. Iya kan? Dikirimlah fotonya. Dia cerita sama saya. Mi, waduh. Orangnya batok emang gilap, katanya. Batok emang gilap. Katanya saudaraku itu hoki. Ya. Terus. Tapi punya rumah enggak? Enggak punya rumah. Koko ganteng tapi Koko enggak punya rumah. Tinggalnya di mana? Tinggalnya kos. Ya kan? Waduh, kos. Enggak punya mobil. Cuma punya sepeda motor. Kerjaannya apa lagi? Oh, diseleksi, saudara. Kerjaannya apa? Kerjaannya gojek. Waduh, kerjaannya kok gojek. Piro satu hari dapat deh. Waduh, Mi. Aku wis gak duwe duit. Gitu. Aku dapat mana juga sing gak duwe duit.
Seorang ingoni awak kowe, seorang sing ingoni meneh. Nah, saya mau dapat yang terbaik dari Tuhan. Yang punya duit, yang punya rumah loh. Iman ini sing luar biasa, saudara. Ya, tadi ngoceh-ngoceh itu. Ngobrol sama saudara-saudara ya, waktu itu sudah berapa orang? 67 orang itu. Dia cerita sendiri, saudara. Nah, yang membuat saya itu ya kagum juga, kagum imane. Loh wis 54 biasane 54 itu wis diobral ya enggak? Tapi di sini aja diobral karena anak Tuhan itu luar biasa. Ya kan? Ini sik enggak diobral nih, sik milih saudara, sik milih yang terbaik lah ini. Ini enggak ada duanya. Milihnya luar biasa. Ya. Ketemu lagi, kenalan lagi sama Koko lagi. Kokone umur 48 deh. Pendeta, katanya pendeta, saudara. Ya, diseleksi. Pendeta iki mateng kerjaane cuma khotbah di gereja. Sak bulan cuma dikasih segini. Waduh, soro lah anakku. Aku wis gak duwe duit, dek yo gak duwe duit. Soro. Lebih baik aku gini ya loh. Jadi saya lihat imannya itu luar biasa. Luar biasanya itu selalu minta sama Tuhan, itu minta yang terbaik. Minta yang punya duit. Saudara nek lihat orangnya mungkin saudara bisa tertawa sendiri. Dia tadi sudah bilang sama saya mau bersaksi, dia bilang gitu. Ya. Bersaksinya jok lama-lama. Iya, aku mau bersaksi. Saudara nanti lihat dia kalau bersaksi ya. Saudara lihat dari orangnya. Yang saya lihat itu anak ini luar biasa imane. Dia percaya dirinya luar biasa. Masih cari yang berduit, saudara. Saya ini yang diajak doa itu ya, karena wis lama kenal ya. Saya itu ngomong gini, Lek Lan, kamu nek kepengen dapat sing berduit ya, paling dapat sing 70. Saya bilang gitu ya. 70 itu loh berduit. Oh gak gelem aku. Aku gak gelem. Soro iku kok garek nonton nih lho. Pinter ta saudara, ndak mau saudara. Aku minta sing lek isa sak pantaranku. Aku ini loh saking wis kenal lama, saya bilang, Lan nek sak pantaranmu ya golek sing sanset suwe gak golek kamu. Saya bilang gitu ya kan. Tapi dia punya enggak, aku percaya Tuhan bisa kasih yang luar biasa. Saudara, ada seorang anak Tuhan ya. Ini nyata, sungguhan nyata. Seorang anak Tuhan, dia itu jalannya itu kaki itu agak enggak sama ya. Jadi agak pincang begitu. Tapi waktu saya lihat dia itu suaminya itu ganteng, saudara. Tinggi besar, putih, ganteng, sogi lagi. Batene hatiku ya, waktu saya belum kenal kan, saya lihat paling sing wedok iki sing sogi. Ya enggak? Sing perempuan sing kaya. Makanya sing laki mau. Karena sing laki ini ganteng. Sing perempuan ini kaya pasti mau. Ternyata kebalikannya, saudara. Ternyata yang laki yang kaya. Yang perempuan ini yang enggak punya apa-apa. Dan yang perempuan ini cacat. Tapi kenapa orang laki ini bisa mau? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu lihat hatimu. Anak perempuan ini tiap hari dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh yang dari Engkau. Aku percaya Engkau bisa kasih aku yang terbaik. Aku minta yang tinggi besar, yang ganteng, yang kaya, Tuhan. Doanya tiap hari cuman itu. Saudara, dan dia dapatkan itu. Luar biasa kan? Kita kalau melihat nggak mungkin. Orang cacat dapat orang kaya, ganteng lagi. Mana mungkin? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang penting Anda melekat pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang hidup. Maka ada kehidupan dalam dirimu.
Ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau terus memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, mulai itu air kehidupan ada dalam dirimu. Urapan Tuhan mengalir tercurah memenuhi hidupmu, dan kemuliaan Allah itu mengalir memenuhi hidupmu. Semakin hari kemuliaan Allah itu semakin mengalir memenuhi hidupmu, semakin kemuliaan Allah itu memenuhi hidupmu, maka wajahmu ini akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Anda pergi, Anda berjalan. Tuhan katakan, orang yang dipenuhi kemuliaanku, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, itu akan membuat semua orang yang melihat terkesima, terpesona, terkagum-kagum. Karena apa? Ada kemuliaanku atas dirinya. Hari ini adalah resep dari Tuhan. Ketika Anda terus melekat sama Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan ada dalam dirimu, engkau yang sudah cantik, Tuhan akan orang lihat Anda semakin cantik. Engkau yang biasa-biasa tuh, karena kemuliaan Tuhan ada atas dirimu, orang akan melihat Anda itu cantik luar biasa. Tuhan orang akan kagum, orang akan terpesona, terkesima melihat wajahmu. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Lain wajahnya itu sinarnya lain. Hari ini ayo, saya ajarkan saudara untuk melekat dan melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, berikan waktumu duduk diam dalam hadiratnya. Berikan waktumu untuk memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka urapan Tuhan ada atas dirimu. Air kehidupan itu mengalir memenuhi dirimu, membersihkan seluruh dirimu, membersihkan engkau dari dosa, membersihkan engkau dari kekecewaan, sakit hati, akar kepahitan, dibersihkan terus. Setelah bersih, mulai kasih karunia Tuhan ada atas dirimu. Ketika kasih karunia Tuhan ada atas dirimu, engkau terus rendah hati, engkau terus bersekutu sama Tuhan, mulai kemuliaan Tuhan tercurah mengalir dalam dirimu. Dari hari ke hari mengalir terus, mengalir terus, airnya penuh. Ketika penuh dalam dirimu, orang lihat Anda itu lain daripada biasanya. Orang lihat Anda akan lain ya. Wajahnya kok sekarang lain ya. Kok terang ya. Kok bercahaya ya. Kok awet muda ya. Itu saudara. Hari ini firman Tuhan ini disampaikan buat saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Dan Tuhan mau ketika engkau melekat pada pokok anggur yang benar. Engkau menjadi benar, engkau menjadi layak, engkau menjadi kudus di hadapannya, dan engkau mendapat perkenanan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mendapat perkenananku, aku luputkan dari bencana dan kematian. Ketika awal petaka datang, ketika awal penghakiman datang melanda isi dunia ini, Anda tidak akan mengalami, Anda sudah mengalami rapture. Anda sudah diangkat sama Tuhan. Itu aja, saudara. Kita itu ingin yang itu. Jadi nggak usah dipusingkan hal-hal duniawi. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang terkena COVID. Mereka meninggal, nggak bawa harta satupun. Nggak ada yang dibawa. Mau punya mobil berapapun tidak ada yang dibawa. Mari saudara, nggak usah bingung. Cukup makan, puji Tuhan. Cukup pakai, puji Tuhan. Terus bersyukur dan bersyukur. Tuhan akan buka jalan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Masih ada waktu. Tadi Ibu Lani mau bersaksi enggak Bu Lani? Nona Lani, bukan Ibu, Nona, karena belum ada jodohnya ya. Mana Nona Lani? Enggak ada Tidur. ya. Ya wis, berarti enggak boleh bersaksi sama Tuhan. Tadi soalnya koceng ngalor ngidul sama teman-teman, ya. Nah ini ada Bapak Koyong ini. Bapak Koyong ini luar biasa, saudara. Diberkati Tuhan. Tanya dia. Tuhan kasih istri yang cantik. Umur berapa Tuhan kasih dia istri yang cantik? Nah, luar biasa, saudara. Yang serba bisa. Enak kok Koyong sekarang. Kemana-mana istrinya yang nyetir. Dia duduk santai. Tuhan sayang, saudara. Ya, ayo.
Enggak cuman Kokok Yung, hari ini semua yang ada di sini, ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang penting Anda benar dan layak di hadapan Tuhan. Raih itu perkenanan Tuhan. Karena hanya perkenanan Tuhan yang membuat engkau diluputkan dari bencana dan kematian. Hanya perkenanan Tuhan yang membuat engkau bisa diangkat dan duduk sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuan. Dan hanya perkenanan Tuhan yang membuat pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya, ada yang bertanya sama saya, di surga demikian juga di bumi itu apa artinya? Di surga itu enggak ada air mata. Di surga itu penuh sukacita. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu di bumi. Kalau hari ini engkau sedih, engkau punya masalah, persoalan saya tidak tahu, datang kepada Tuhan. Sujud menyembah Dia, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Serahkan masalah persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang angkat masalah bebanmu. Tuhan yang selesaikan masalah persoalanmu. Dan Tuhan yang akan memberikan kesukaan surga di dalam hatimu. Di dalam hidup. Di surga tidak ada kekurangan. Itu pun akan terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak akan kekurangan. Tuhan punya cara yang ajaib. Si Lani tadi itu sebetulnya mau bersaksi. Dia itu tidak kerja, saudara. Tidak kerja. Saya kadang kalau ngomel sama dia, lah kamu tidak kerja. Dia jawab apa? Mi, aku sudah umur 54. Aku mau kerja tuh lo nggak laku. Dia bilang. Nggak payu. Dia bilang. Nggak ada orang mau terima aku. Ya iya, sudah 50 lebih ya nggak ada yang mau terima. Tapi saudara, dia cuma mengandalkan Tuhan. Dia tidak punya orang tua. Dan Tuhan memberkati dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Makanan datang. Dia butuh makan, makanan datang. Dia tidak punya beras, beras itu datang. Tuhan bisa menyediakan tepat pada waktunya. Dia tidak kekurangan baju. Orang kirim dia baju. Tidak cuma baju. Telur, sampo. Semuanya Tuhan perhatikan, Tuhan kirim. Tuhan itu luar biasa, saudara. Mari, hari ini, kalau Lani dapat ditolong Tuhan, hari ini saudara yang hadir di tempat ini, ya, saya tidak tahu keberadaanmu, saya tidak tahu hatimu, saya tidak tahu masalah persoalanmu, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan hari ini mau memberikan jawabannya kepada engkau. Yang Tuhan mau Anda datang kepada Dia dengan segenap hati. Yang Tuhan mau Anda membereskan hatimu di hadapan Dia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam acara ibadah Zoom ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau juga sudah memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu untuk anak-anak-Mu semua yang hadir di Zoom ini, Tuhan. Hamba tahu, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau punya rencana yang indah di dalam hidup anak-anak-Mu ini, Tuhan. Ialah mainas ini karena hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan, kerjakan. Bapa, Engkau berhasil, sukses, berbahagia dalam hidup rumah tangga keluarganya, dan berkelimpahan dengan cara-Mu yang ajaib. Begitu juga anak-anak-Mu yang punya masalah persoalan, Tuhan. Engkau bisa menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Yang sakit-sakit, Tuhan, Engkau bisa sembuhkan. Bapak Sunardi yang saat ini, Tuhan, yang terpapar COVID, Tuhan. Hari ini hamba yakin dan percaya, Tuhan, keajaiban mujizat-Mu terjadi. Bapak Sunardi boleh berkemenangan dan boleh sembuh dari COVID-nya, Tuhan, dan dia boleh bersaksi, Tuhan. Ialah main sini karena main, Engkau tidak akan permalukan, Tuhan, tapi Engkau akan memberikan, Tuhan, keajaiban mujizat-Mu terjadi, Tuhan, dalam keluarga ini, Tuhan. Engkau lihat mereka, istri dan anak-anaknya yang setia, yang begitu mengandalkan Engkau, Tuhan. Ialah main sini karena mainaskan juga anak-anak-Mu yang lain yang di sini, Tuhan. Kalau ada yang sakit, kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan yang daripada Engkau, Tuhan. Ialah mainaskan karena mainaskan. Ialah mainaskan karena mainaskan. Rendahkanlah dirimu di rumah masing-masing.
rendahkanlah hatimu di rumah masing-masing, berdoa, memohon pertolonganku, memohon campur tanganku, maka melalui doa-doa kalian, aku akan mengangkat tanganku dan aku akan menghalau segala virus-virus ialah COVID ini dari bumi, ialah minus. Tetapi ingat ketika hal itu sudah selesai, ketika bumi ini menjadi terang, menjadi bersih kembali, aku memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk hidup dalam kebenaranku, untuk hidup mengiring dan melayani aku dengan segenap hatimu. Camkanlah itu, dengar baik-baik dan lakukan itu, karena itu hanya sejenak, anakku. Itu hanya sejenak. Kemudian akan datang lagi virus yang lain lagi yang lebih mematikan bagi orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaranku dan mendapat perkenananku, maka mereka semua akan diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya itu. Dan aku sendiri yang akan memberikan kesempatan emas kepada orang-orang yang mendapat perkenananku untuk mereka terangkat dan tidak mengalami siksaan, bencana dan kematian di bumi. Berkatku menyertai hidupmu. Terima kasih, terima kasih. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Ialah diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk mendengarkan Zoom ini, dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau meninggalkan Zoom ini. Ialah berkat kekuatan, kesehatan dan umur panjang aku berikan kepada Engkau. Berkat kesukaan sorga, kedamaian, kesejahteraan surga ada di dalam hidup keluargamu. Ya, dan berkat-Mu tercurah berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau yakin dan percaya, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan dalam hidupmu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin.